ashabihi wa mawala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau misalkan ana tanya kaifa halukum, nah udah tahu jawabannya. Pak siapa lupa? Oh iya. Kaifa halukum jawabannya apa? Bi khairin walhamdulillah, atau ana bi khair walhamdulillah, sama saja. Kita coba praktek sedikit demi sedikit ya. Jadi betul, apa kabar? Ketika ana mulai, nah kemudian ana bertanya kaifa halukum, jawab alhamdulillah ana bi khair ya. Kalau misalkan satu orang ana, kalau misalkan bareng-bareng nahnu, ana artinya saya, kalau nahnu artinya kita atau kami. Coba kita tes sekali lagi ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Atau misalnya karena bareng-bareng biar kompak jawab dengan nahnu gitu ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Masya Allah, udah jago bahasa Arab semua sekarang ya. Baik. Insyaallah pada pertemuan kali ini nih, pertemuan yang kedua, kita akan masuk kepada pembahasan kitab yang disusun oleh Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi rahimahullahu taala. Dan tadi ya, sebelum anak kesini, anak sempat share materi melalui Sabil ya. Itu harapannya materi yang diberikan itu dibaca terlebih dahulu, sudah anak terjemahkan ya sebagian, agar ketika malamnya dibahas, ketika saat ini dibahas, itu lebih nyambung dan lebih mudah difahami, insyaallah gitu ya. Taib, kita langsung mulai. Bisa dilihat kitabnya halaman pertama ya, halaman pertama. Bukunya. Oh ya, baik. Nah, yang tidak ada kitabnya mudah-mudahan pekan depan ada ya, Pak. Insyaallah. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, al-harfu, huruf ya. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhu al-kalimah. Al-harfu, huruf, huwa ialah ma yatarakkabu minhu, apa yang tersusun darinya, al-kalimah, kata. Mislu, mislu itu contoh, ba, ya, ta, na, ha. Pertama, penulis membahas tentang huruf, dan insyaallah ini sudah kita ketahui bersama. Huruf itu adalah sesuatu yang darinya disusun kata ya, al-kalimah artinya kata. Contoh huruf, ba itu kan huruf ya, ini insyaallah udah mafhum. Ya huruf, ta huruf, na huruf, ha huruf ya. Contoh nih, berapa huruf? 4 atau 5? Ya, yakin berapa nih? Kaf, kemudian ta, kemudian alif, ba. Nah, ada 4 huruf. Berarti udah tahu itu huruf gitu ya. Al-harfu. Kemudian sedikit di sini ada bahasa al-kalimah, artinya kata. Nah, di PDF yang sudah ana share itu, di dalam bahasa ya, kalau dalam bahasa Arab itu kalimah, dalam bahasa Indonesia artinya kata. Kalau dalam bahasa Arab itu jumlah, dalam bahasa Indonesia kalimah. Bisa difahami ya? Kalau huruf sama. Dalam bahasa Arab huruf, dalam bahasa Indonesia juga huruf. Bisa difahami ya? Jadi kalau dalam bahasa Arab tulisannya al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimah, huruf itu adalah apa yang tersusun darinya
Al-kalimah. Berarti kalimah artinya kata. Nah, ini kan kata. Kitabun, satu kata. Nah, huruf yang disusun menjadi sebuah kata, ini namanya huruf, begitu kan? Taib, bisa difahami insyaallah. Kita lanjut. Al-kalimah. Nah, huruf, kemudian al-kalimah. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Al-kalimah, kalimah, ya, hiya yaitu lafzun, lafaz, lahu ma'nan, yang memiliki makna. Nah, jadi kalimah itu lafaz yang memiliki makna. Ya, mudahnya dalam bahasa kita al-kalimah itu artinya apa tadi? Kata, begitu. Contoh, di situ ada contoh madrasatun. Satu kata kan? Artinya apa madrasatun? Sekolah. Kemudian daftarun, artinya buku, ya. buku tulis, ya. Daftarun, buku tulis. Nah, boleh kalau ada buku, ada apa? Pensil itu dicoret-coret nggak apa-apa, ya. Biar kelihatan yang belajar gitu. Daftarun artinya buku tulis. Kemudian mirsamun, satu kata juga. Artinya apa mirsam? Pensil. Mirsamun, pensil. Ini Masya Allah ya, sebagaimana di Muqaddimah kata penulis, beliau memberikan banyak contoh. Kemudian yaktubu, artinya apa artinya yaktubu? Menulis. Yaqra'u, artinya membaca. Yajlisu, duduk, bermajelis, ya. Yajlis, duduk. Ala, di atas, ya. Ala, di atas. Allahu 'alal arsy istawa. Bi, dengan. An, dari. Min, dari. Fi, di atau di dalam. Fi, di atau di dalam. Nah, ini semua disebut dengan apa? Kata atau kalimah, ya. Nah, jangan bingung. Pokoknya kalau kalimah dalam bahasa Arab, kalimah dalam bahasa Indonesia kata, gitu ya. Madrasah, daftar, mirsam, yaktub, yaqra, yajlis, ala, bi, an, min, dan fi, itu semua disebut kalimah. Bisa difahami apa ya? Nah, insyaallah. Huruf, kemudian kalimah, kemudian berikutnya al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Tadi disebutkan kalau jumlah dalam bahasa Indonesia apa namanya? Kalimat. Ya, jumlah dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Al-jumlah al-mufidah. Ya, al-jumlah al-mufidah itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat yang sempurna, begitu kan? Kalimat yang memenuhi syarat minimal dikatakan sebagai kalimat yang sempurna, subjek, predikat, minimal kan itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya al-jumlah al-mufidah. Kata penulis rahimahullah, al-jumlatul mufidah, jumlah mufidah, hiya, yaitu at-tarkibu, susunan kata maksudnya, ya, susunan kata. Alladzi yufidu faidatan tamatan, yang memberikan faidah sempurna atau yang bermakna sempurna, ya. Maksudnya apa? Nah, kita baca dulu nih, ya. Wa tusamma aidon, al-jumlah al-mufidah disebut juga kalaman, kalam. Nama lain jumlah mufidah ialah kalam. Mislu, contoh, huwa yajlisu alal kursi. Huwa, dia. Yajlisu, duduk. Alal kursi, di atas kursi. Nah, al-jumlah al-mufidah, ya. Jumlah mufidah itu susunan kata, ya, susunan kata. Karena kalimat itu kan susunan dari beberapa kata, namanya kalimat.
Kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah. Kalau al-jumlah al-mufidah itu susunan kata yang telah sempurna maknanya. Maksudnya sempurna apa? Misalkan contoh di sini kan. Contohnya apa di sini? Huwa yajlisu alal kursi. Huwa yajlisu alal kursi. Huwa. Kurang pinggir. Huwa yajlisu alal kursi. Nah, huwa yajlisu alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Nah, dia kemudian apa? Duduk di atas kursi. Dia subjek. Duduk predikat. Di atas kursi kan keterangan tempat begitu ya. Nah, ini dinamakan al-jumlah al-mufidah. Karena dia merupakan susunan kata, kemudian maknanya sudah sempurna. Maksud sudah sempurna itu sudah difahami. Ya, minimal kan dia duduk, orang sudah faham. Tetapi kalau misalkan tiba-tiba orang nggak ada sebab, nggak ada yang nanya, dia bilang Dia bilang huwa, dia, nggak ada sebab, nggak ada apa. Kita ngerti nggak maksudnya? Enggak kan? Berarti itu belum mufidah, belum sempurna. Atau tiba-tiba orang lagi ngumpul, nggak ada yang bicara, nggak ada yang apa-apa. Tiba-tiba bilang, ya jelisu. Nggak pakai kata huwa, ya jelisu, duduk. Kan orang kaget, maksudnya apa? Suruh duduk atau... Nah, kecuali kalau ada yang datang, suruh duduk, ada kerenah ya. Ini nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, tiba-tiba bilang duduk. Nah, itu difahami atau enggak? Enggak. Kalau tidak difahami berarti itu bukan mufidah. Ya. Jadi al-jumlah al-mufidah itu ketika dia sudah memenuhi syarat minimal dikatakan sebuah kalimat begitu kan. Minimal ada subjek, ada predikat. Minimal huwa yajlisu, dia duduk. Sudah itu dikatakan mufidah, ya. Tapi kalau misalkan dia doang atau misalkan apa? Yajlisu doang. Itu belum dikatakan amufidah, ya. Bisa difahami sampai sini. Pakainya. Kita pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Karena ini modal untuk selanjutnya, ya, modal untuk selanjutnya. Jadi kalau disimpulkan al-jumlah al-mufidah itu, ya, tadi apa? Kalimat sempurna, ya, susunan kata yang sudah memberikan makna sempurna, ya, yang sudah difahami begitu. Itu namanya al-jumlah al-mufidah. Contoh, huwa yajlisu alal kursi, dia duduk di atas kursi. Nah, itu udah mufidah namanya. Contoh berikutnya apa? Ana aktubu fid daftar. Ya kan? Ana aktubu. Kemudian apa? Fid daftar. Fid daftar. Saya menulis di buku. Jadi fi itu bisa di dalam, bisa di saja begitu ya. Ana aktubu fid daftari. Saya menulis. Saya subjek, aktubu predikat. Sudah memenuhi sebagai sebuah kata belum? Sudah, ada subjek, ada predikat. Nah, ini namanya apa tadi? Al-jumlah al-mufidah. Saya menulis di buku. Ana aktubu fid daftari. Saya menulis di buku. Nah, ini namanya al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Taib.
sebelum dilanjut, pada jumlah huwa yajlisu alal kursi ada berapa kalimah? Coba. Huwa yajlisu alal kursi ada berapa? 4. 1 huwa, 2 yajlisu, 3 ala, 4 kursi. Nah, ini kan jumlah. Tadi dikatakan al-jumlatul mufidah hiya at-tarkibu, susunan kata. Ini kan susunan kata ya. Kata huwa yajlisu ala al-kursi, susunan kata. Itu maksud kata at-tarkibu, susunan kata. Kemudian alladzi yufidu faidatan tamatan, yang memberikan faidah sempurna, yang memberikan makna sempurna, yang maksudnya itu sudah difahami, ya gitu kan? Yajlisu alal kursi, dia duduk di atas kursi. Udah mafhum gitu kan. Orang faham dengan kalimat itu gitu. Nah, ini maksud yufidu faidatan tamatan. Nah, ini namanya apa? Al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah disebut juga apa? Kalam, ya, disebut juga kalam, ya. Jadi al-jumlah al-mufidah itu punya nama lain, namanya kalam, ya. Kalau dalam kitab Al-Jurumiyah itu bab pertamanya kalam. Dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik bab pertamanya setelah muqaddimah kalam. Nah, kalam itu nama lain dari al-jumlah al-mufidah. Bisa difahami ya? Mudah insyaallah. Nahwu itu mudah insyaallah. Tinggal mau bacanya. Kan begitu ya. Al-jumlah al-mufidah. Taib. Kita simpulkan, berarti sudah ada 3 nih yang poin yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama huruf, yang kedua kalimah, yang ketiga al-jumlah al-mufidah. Nama lain dari al-jumlah al-mufidah apa? Kalam. Bisa difahami ya? Nah, kita pelan-pelan saja. Ana aktubu fid daftari. Saya menulis di buku. Daftar itu buku tulis, sama seperti kurrosah gitu, buku tulis. Contoh lain yang diberikan oleh penulis, Ali marid. Ali itu nama orang kan? Aliyun maridun. Ali maridun. Ali marid. Siapa yang tahu apa arti marid? Sakit, ya. Ali sakit. Orang udah paham itu. Itu sebuah informasi yang jelas gitu kan. Ali sakit ya. Walaupun nggak disebutkan sakit apa gitu, udah jelas Ali sakit ya. Ah, ini juga disebut apa tadi? Al-jumlah al-mufidah. Nah, ingat. Ini modal, harus diingat-ingat istilah ini kan. Al-jumlah al-mufidah. Nama lain dari al-jumlah al-mufidah itu apa? Kalam. Ali marid. Ana aktubu fid daftar. Huwa yajlisu alal kursi. Nah, itu contoh al-jumlah al-mufidah. Kemudian contoh lain. Nah, ini contoh lain apa di situ? Ahmadu ustadzun. Ahmad guru. Masya Allah, mumtaz. Mumtaz ya. Masya Allah. Ahmad ustadzun. Ahmad adalah guru. Bisa difahami kan kalimat itu? Ahmad adalah guru. Masya Allah. Ahmadu ustadzun. Ini disebut apa? Al-jumlah al-mufidah atau kalam. Ya, Masya Allah, udah mahir semua ini. Baik. Contoh selanjutnya dari mu'alif, dari penulis apa? Huwa ghaniyun. Masya Allah. Huwa ghaniyun. Ghaniyun. Siapa yang tahu artinya apa nih?
Kaya, Masya Allah, mumtaz. Huwa, dia. Buat kata ganti orang ketiga, laki-laki. Huwa itu artinya dia. Ghaniyun, kaya. Dia kaya. Ah, ini jelas gitu kan, kalimat yang jelas. Nah, ini juga disebut apa? Al-jumlah al-mufidah atau kalam gitu ya. Dia kaya. Ahmad ustadz. Ali sakit. Saya menulis di buku tulis. Dia duduk di atas kursi. Nah, itu semuanya disebut al-jumlah al-mufidah. Coba pada jumlah ana aktubu fid daftar ada berapa kalimah? Yakin? Coba. Kelihatan ya? Ana aktubu fid daftar. Ada berapa? 4. 1 ana, 2 aktubu, 3 fi, 4 Masya Allah. Mumtaz. Nah ya, jadi ingat ya, fi ini walaupun 2 huruf dia disebutnya satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arab begitu ya. Ya, ini susunan kata yang sudah memiliki makna yang utuh gitu, yang sudah difahami. Kalau Aliyun maridun berapa kata? 2 kata. 2 kata atau 2 kalimat. Ahmadu ustadzun berapa kata? 2 kata. Berapa huruf? 4 ditambah 9 ya, 9. Ahmad 4, Ustadz 5. Itu kan pembahasan kita, huruf sudah paham, jadi bisa ngitung. Kata atau kalimat juga sudah paham, jadi bisa menentukan nih berapa kalimat atau berapa kata. Kemudian satu lagi al-jumlah al-mufidah ya. Al-jumlah al-mufidah, dia susunan kata yang maknanya sudah sempurna, sudah difahami begitu. Tidak menimbulkan tanya-tanya lagi gitu kan. Kalau tiba-tiba Ahmad, apa maksudnya Ahmad? Misalkan di grup WA, nggak ada yang nanya, nggak ada yang ngobrol, tiba-tiba tulis di grup Ahmad. Orang bingung ya nggak? Ini maksudnya apa? Gitu tiba-tiba Ahmad. Nah, Ahmad Ustadz, oh mau ngasih tahu Ahmad Ustadz. Atau tiba-tiba di grup WA itu nulis Ali, nggak ada yang nanya, nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba Ali gitu kan. Orang tanda tanya ini maksudnya apa. Tetapi ketika ditulisnya Aliyun maridun di grup tuh, Ali sakit, nah, informasinya kan jelas ya, itu ingin mengabarkan bahwa Ali sakit, sehingga Aliyun maridun disebut apa? Al-jumlah al-mufidah. Nama lain dari al-jumlah al-mufidah apa? Kalam. Masya Allah, mumtaz ya. Kita lanjutkan. Kalau udah paham, udah jangan lama-lama, lanjut gitu kan. Udah cepat selesai. Taib. Nah, itu al-jumlah al-mufidah. Kemudian aqsamul harfi. Aqsam artinya pembagian. Aqsam artinya pembagian. Al-harfi ya huruf, pembagian huruf. Huruf ya, kata penulis dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. 1 ada namanya harfun hijai atau mabani. Nah, ini huruf hijaiyah yang biasa kita kenal kan. Apa? Alif, ba, ta, sa, jim, terus ha, kho, terus dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Nah, itu yang kita kenal, namanya harfun hijai atau mabani. Itu yang pertama. Kemudian pembagian huruf yang kedua, harfun ma'ani. Harfun ma'ani artinya huruf yang memiliki makna atau arti
Ya, ma'ani itu artinya makna atau arti. Harfun ma'ani, huruf yang memiliki arti atau makna. Contoh, ya, mislu wa. Wa ini punya arti yaitu dal. Dan. Gimana di huruf hijai juga kan ada wawu. Nah, beda. Jadi wawunya yang dimaksud di sini wawu yang memiliki makna. Jadi ada yang memiliki makna, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu namanya harfun hijai. Kalau yang memiliki makna namanya harfun ma'ani. Ya, nanti kalau kita sudah ke depan, kita akan ketemu macam-macam wawu. Wawu itu banyak. Kalau kita kenalan dengan wawu, mereka banyak jenisnya. Ada wawu harfu ataf, ada wawu istinaf bayani, ada namanya wawu jama, ada namanya wawu zaidah, dan wawu yang lainnya banyak gitu kan. Nah, ini harfun ma'an itu wawu diantaranya yang memiliki arti dan, ya. Kemudian au, ini dibacanya au, ya. Au dalam hadis kan atau au itu artinya atau. Dalam hadis arba'in itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Itu asalnya au, dibaca awil yasmut karena huruf setelahnya sukun, awil yasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, katakanlah yang baik, berkatalah yang baik, yang berkualitas, yang bermanfaat. Kalau tidak bisa berkata baik, kalau tidak bisa berkata yang bermanfaat, yang berfaedah, faliyakul khairan awil yasmut, lebih baik diam. Nah, itu di situ ada kata au, artinya atau. Nah, au ini termasuk harfun ma'ani. Ya, ingat. Jadi ada harfun hijai atau mabani, ada harfun ma'ani, ya. Contoh berikutnya dari harfun ma'ani yaitu summa. Summa itu artinya apa? Kemudian, ya. Summa artinya kemudian. Kemudian min. Min artinya apa? Dari, ya kan? Dalam surat Al-Isra, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ ada kata min. Nah, min itu termasuk harfun ma'ani, ya. Jadi ulangi, huruf itu terbagi dua. Ada harfun hijai atau mabani seperti alif, ba, ta dan seterusnya. Ada harfun ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna seperti waw, wa, au, kemudian summa, min dan lain sebagainya. Banyak huruf-huruf yang lainnya. Bisa dipahami sampai situ? Bisa ya? Insyaallah mudah. Nah, itu pembagian huruf. Ada huruf hijai, ada huruf hijai atau mabani, ada huruf ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna. Ada pertanyaan sampai sini? Insyaallah bisa difahami ya? Insyaallah. Mabani itu yang mabni. Jadi tetap begitu, alif, ba, ta, sa, tidak memiliki makna. Bisa difahami ya? Taib. Min, nah, kok jadi mina gitu ya? Itu masih terdiri dari satu huruf. Min, iya. Jadi minal masjidil haram kan gitu ya? Minal masjidil haram. Nah ini min satu kata ini. Nah ini disebut huruf ma'ani. Makanya kalau yang di atas ada huruf, ya kan? Yang di pembahasan pertama ada huruf. Wow kan satu huruf. Ini kok ini kan dua huruf gitu. Kenapa disebut huruf? Ini disebut huruf, cuman hurufnya bukan huruf hijai atau mabani, tapi disebutnya huruf ma'ani. Iya, betul. Jadi kalau yang haraf di atas, mu'alif belum membagi ba,
ta, ya ba, ya, ta, nun, ha, masih satu-satu huruf. Tetapi di pembahasan berikutnya dibagi. Ternyata huruf itu ada huruf hijai atau mabani, ada huruf ma'ani. Nah, huruf ma'ani ini bisa satu huruf, bisa dua huruf, bahkan tiga huruf juga ada. Seperti ila, ya kan? Alif, lam, ya maksuroh. Ila, nanti akan ketemu. Jadi itu disebut huruf, tapi hurufnya huruf ma'ani, gitu ya. Huruf ma'ani. Difahami ya, insyaallah. Mungkin karena ini mungkin makanya ada hadis alif lam mim itu bukannya satu huruf tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Itu huruf yang satu-satu. Alif kan satu huruf. Jadi dibalas setiap huruf itu 10 kebaikan kan ya. Lam satu huruf, mim satu huruf. Bukan bukan huruf itu alif lam mim satu, alif lam mim enggak, tapi satu-satu. Alif satu itu haruf yang hijai. Alif kan satu huruf, ya kan? Alif lam mim, alif lam terus mim. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an itu satu huruf dibalas berapa? 10. Alif lam mim berapa? 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tinggal dikali. Al-Fatihah berapa huruf? Al-Baqarah berapa huruf? Wah, banyak gitu kan. Ya itu maksudnya huruf di situ yang huruf hijai satu-satu dengan satu. Betul, hijai ya. Alif yang satu-satu huruf. Taib, itu pembagian huruf. Ya, ulangi. Kita sudah membahas haraf atau huruf, kemudian kalimah, kemudian al-jumlah al-mufidah, kemudian pembagian huruf. Udah 4 poin nih. Coba anak ulangi ya, dijawab nih. Kitabun berapa huruf? Huruf 4. Kitabun 4 huruf. Kaf, ta, alif, ba 4 huruf. Kemudian huwa yajlisu alal kursi berapa kalimah? 4 kalimah. Kemudian apakah misalkan ketika orang tiba-tiba bilang yajlisu, enggak ada sebab, enggak ada apa-apa, enggak ada subjeknya atau fa'ilnya, apakah itu disebut al-jumlah al-mufidah? Tidak. Masya Allah. Kalau misalkan ada kalimat aliyun maridun, apakah itu disebut al-jumlah al-mufidah? Ya, disebut al-jumlah al-mufidah. Apa nama lain dari al-jumlah al-mufidah? Kalam. Masya Allah, 100 semua. Nah itu. Kemudian pembagian huruf. Huruf dibagi berapa? 2. 1 huruf hijai atau mabani. 2 huruf ma'ani. Contoh huruf ma'ani seperti apa? Wa, au, summa, kemudian min. Masya Allah. Bisa difahami ya? Bisa difahami, lanjut. Masya Allah. Anwa'ul kalimah. Anwa'ul kalimah. Halaman 2. Anwa artinya macam-macam. Anwa artinya macam-macam. Kalimah macam-macam kalimah, macam-macam kata, begitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu enggak lepas dari ini. Ya. Jadi kalau kita menguasai seputar isim, seputar fiil, seputar haraf, udah bisa insyaallah. Nah, anwaul kalimah, macam-macam kata. Macam-macam kata. 1 ismun, ya. Ismun artinya isim. Isim itu apa? Nanti akan dirinci oleh penulis di berikutnya. Fi'lun, fi'il. Isim, fi'il. Kemudian harfun artinya huruf. Isim, fi'il, huruf. Itu pembagian kalimah atau kata, ya. Jadi kalimah ada 3 macam. 1 apa? Isim. 2 fi'il. 3 huruf. Huruf itu bentuknya dari harf.
harfun satu huruf, huruf ya mah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya huruf begitu ya, harfun itu huruf. Isim, fiil, huruf. Isim, fiil, huruf. Itu pembagian atau macam-macam apa? Kalimah ya. Kemudian kita masuk macam kata yang pertama, yaitu al-ismu, isim. Al-ismu, isim, huwa ialah, kalimatun kata, dalat yang menunjukkan. Isim ialah kata yang menunjukkan. Dalat itu artinya menunjukkan. Ala ma'nan, kepada makna. Ala ma'nan, kepada makna. Walam tuktaron bizamanin. Walam tuktaron itu artinya tidak dibarengi. Kalau dalam bukunya Syekh Khalid Abdul Aziz itu walam taktarin. Nah, nggak apa-apa. Maknanya sama, walam tuktaron bizaman. Walam tuktaron tidak dibarengin bizamanin, dengan zaman. Walam tuktaron bizamanin, tidak dibarengi dengan zaman. Mislu, artinya mislu apa? Contoh, Masya Allah. Contoh, Muhammadun, Muhammad. Ustadzun, ustadz atau guru. Tilmizun, murid. Betul, tilmizun, murid. Khailun, kuda. Masya Allah, khailun, kuda. Kalbun, anjing ya. Kitun, kucing. Kitun itu artinya kucing. Kitun, kucing. Daftarun, nah ini yang tadi, buku ya. Mirsamun, ini yang tadi udah apa? Pensil. Tobashir, apa? Kapur tulis. Ini beliau memberikan contoh kapur tulis karena emang ini ditulis itu mulai tahun 87. Jadi 87 kemarin sempat disampaikan, ini 87 ditulis. Dulu masih tulisan ya tangan, kan belum mudah mencetak. Nah, makanya tobashir, kapur tulis. Kalau sekarang kan jarang yang belajar menggunakan apa? Kapur tulis gitu kan. Sekarang udah spidol ya. Tobashir, kapur tulis. Syamsun, apa? Matahari ya. Syamsun, matahari. Komarun, bulan. Makanya kita sering dengar anta kal komar. Wah. Kunnya itu dari mana ya, Pak? Yang mana? Iya. Samsun, Komariun gitu. Komarun, tanwinnya. Kalau kita kan biasanya taunya Komar doang atau Samsun. Iya, karena kita rata-rata kita dibaca sukun semua ya. Komarunnya dari mana? Karena dia termasuk isim munsharif. Isim itu ada isim munsharif, ada isim ghair munsharif. Oh, itu panjang lagi. Ada, nanti kita ketemu insyaallah. Nah, kita akan ketemu. Ini berarti kan nama kok ada yang Aliyun, Ahmad jadi Ahmad aja. Ada Ahmadu. Nah, ini akan ketemu. Kenapa ini Ahmadu? Ini al-asma al-mamnu'u minas sarfi atau isim ghair munsharif. Ada pembahasannya khusus. Kalau ini kenapa pakai tanwin? Padahal sama-sama nama kan? Ali nama, Ahmad nama. Ini kenapa pakai tanwin, pakai dhammah doang? Kalau ini dhammatain, Ahmadu, Aliyun. Ini nanti kita akan ketemu di bab al-mamnu'u minas sarfi. Dan itu pembahasannya lumayan panjang. Nah, pelan-pelan. Insyaallah nanti ketemu gitu. Jawaban dari kenapa dia kenapa dia tidak bertanwin gitu.
Dan kalau kita tahu tentang itu pas baca Al-Quran, Masya Allah, gitu, luar biasa. Nah, kita isim dulu. Jadi Syamsun, Komarun tadi apa? Bulan. Asjarun, pohon. Asjarun artinya pohon. Asjarun, pohon. Taib. Kita coba jelaskan. Al-ismu, isim itu adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah makna yang tidak dibarengi oleh zaman. Ya, contoh Muhammad. Muhammad kan menunjukkan kepada nama seseorang. Ya, Ustaz, seseorang. Ustaz, tilmiz, murid. Punya makna. Ustaz, murid, kuda, ya, dan seterusnya. Walam tuktaron bizaman, dan tidak dibarengi dengan zaman. Zaman itu kan ada 3. Zaman itu waktu, ya. Zaman itu waktu. Waktu itu nggak lepas dari 3. Waktu yang telah lalu, ya kan? Waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu nggak bisa kembali. Kalau berbuat salah istighfar. Waktu yang sekarang manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang akan datang belum tentu kita ketemu. Esok hari belum tentu, ya, masih hidup nggak? Nah, zaman. Jadi waktu itu ada 3: sebelum, sedang, dan akan. Isim enggak dibarengi oleh ketiga zaman tersebut. Muhammadun, Muhammad, enggak pakai kata sudah Muhammad, sedang Muhammad, akan Muhammad, enggak kan? Berarti itu tidak dibarengi dengan zaman. Beda dengan fiil, kata kerja, sedang menulis, sudah menulis, akan menulis, dan seterusnya. Tapi kita lanjutkan setelah azan nanti ya. Azan sebentar kita lanjutkan. Kalau isim sendiri apa arti tadi? Ismu. Ismun, isim.